Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Hasbullah dengan NIM B1B1230061. Jadi pada mata kuliah Tata Kelola Wilayah Perbatasan, di sini saya mengangkat satu kasus yang ada di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Kita mulai saja dari yang pendahuluan. Di sini saya mengutip salah satu pidato dari Kepala BNN yang mengungkapkan bahwasanya Pak Martinus Hukom mengungkapkan fakta pahit. Banyak nelayan di perbatasan kita menjadi tulang punggung penyelundupan sabu-sabu dari Malaysia. Ini bukan lagi soal sekedar kasus kriminal, tapi cerminan masalah sosial ekonomi akut yang mengancam kedaulatan kita. Jadi dalam kasus penyelundupan narkoba ini terjadi di wilayah perbatasan, ini menggunakan atau modus yang diberikannya adalah nelayan-nelayan di perbatasan itu mereka iming-imingkan upah yang sangat besar untuk menjadi seorang kurir narkoba. Nah, apa yang menjadi landasan pertama penyebab dari kenapa eksploitasi nelayan ini terjadi? Yaitu adanya kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi di sini seperti yang pertama di sini jelaskannya bahwasanya bayaran kurir mencapai Rp 40 juta per kilogram. Ini adalah suatu bayaran sangat besar menjadi kurir narkoba di wilayah perbatasan, ketimbang mereka sebagai nelayan yang hasilnya tidak menentu. Mereka dihadapkan oleh dilema ekonomi yang sangat membingungkan. Oleh karena itu, mereka sangat tergiur dengan tawaran-tawaran seperti ini yang tentunya memberikan dampak kesejahteraan bagi mereka. Dan penghasil nelayan atau petani tambak tidak menentu dan sangat dipengaruhi cuaca serta hasil tangkapan. Tawaran ratusan juta adalah jalan pintas ekonomi yang sangat sulit ditolak, terutama daerah minim lapangan pekerjaan. Selanjutnya ada modus operandi atau keunggulan jaringan, yaitu penguasaan jalur tikus oleh nelayan navigator superior. Nelayan lokal menguasai ribuan titik penyelundupan atau jalan tikus di sepanjang perbatasan laut Sumatera dan Kalimantan, serta tahu persis jam-jam dan titik rawan yang dihindari oleh operasi patroli hit and run. Jadi sangat menguntungkan sekali dari pihak yang mengimpor narkoba ini memanfaatkan jasa nelayan, karena nelayan lokal itu sangat menguasai titik-titik penyelundupan narkoba tersebut, seperti di jalur Sumatera, yaitu dari Kepulauan Batam ke Malaysia, ataupun dari titik-titik di Kalimantan ke Pulau Sarawak Malaysia. Di situ para nelayan mereka itu sangat mengetahui jalur-jalur dan titik mana saja yang sangat aman atau kita bisa bilang jalan tikus, dan juga mereka itu tahu persis jam-jam atau titik rawan yang bisa dihindari operasi saat patroli. Jadi aksi mereka ini sudah terperinci, sudah mengerti jadwal dan manajemen waktunya kapan saja, dan itu sangat membantu proses penyelundupan narkoba. Kemudian ada selanjutnya yaitu koper alami. Maksudnya inilah kapal nelayan lebih mudah berkamuflase sebagai aktivitas rutin perikanan, menjadikan cover yang sempurna bagi penyelundupan. Dengan modus atau iming-iming mereka yang sebagai nelayan, mereka sangat sulit sekali untuk terdeteksi, sebab seperti yang kita ketahui bahwasanya nelayan itu berlaut atau berkapal itu mencari ikan. Nah, modus-modus seperti itu yang mereka manfaatkan, kapal-kapal yang membawa ikan yang tidak diketahui oleh polisi ataupun TNI
Angkatan Laut. Itu sebuah kamuflase yang pas. Dan ada satu teknik penyelundupan atau penyembunyiannya. Barang bukti disamarkan dalam bentuk kemasan yang tidak mencurigakan, seperti paket teh Tiongkok berlebar guanyang. Ini menunjukkan kecanggihan sindikat dalam mengelabui deteksi visual dan X-ray. Selain diselundupinya menggunakan kapal, mereka langsung membungkus narkoba itu dengan ini, sebuah paket teh, ataupun disembunyikan dalam tong-tong ikan. Di bawahnya ditaruh narkoba dan di atasnya ikan. Seperti itu teknik penyembunyiannya. Berikut ada tantangan dan rekomendasi. Keterbatasan sumber daya. Jadi tantangan yang pertama itu mustahil menempatkan petugas di ribuan titik masuk. Ya, sangat betul. Aksi penyelundupan ini sangat sulit untuk diketahui, bahwasanya setiap titik di wilayah perbatasan itu ya tidak ada petugas yang patroli. Karena itu daerah-daerah terpencil, daerah-daerah sulit terjamah, daerah perbatasan. Dan yang kedua adalah kendala geografis, garis pantai yang panjang, luas, dan sulit dijangkau. Medan yang sulit tentunya, garis pantai yang sangat luas itu sangat susah terdeteksi bagaimana kapal-kapal nelayan itu menyelundupkan narkoba. Kemudian ada keunggulan lokal pelaku. Penyelundupan akan terus terjadi selama orang lokal menjadi kunci utama. Ya, sangat benar sekali, sesuai dengan judul yang kita bahas, bahwasanya eksploitasi nelayan atau orang lokal itulah kunci utama sebagai aktor untuk menyelundupkan narkoba tersebut. Dan rekomendasi yang bisa diberikan adalah perang terhadap narkoba harus diperluas, tidak hanya menindakan atau represif, tapi juga pencegahan di akar masalah, preventif atau preventif, dengan mengentaskan kemiskinan perbatasan dan pentingnya pelibatan masyarakat nelayan serta mitra intelijen. Jadi rekomendasi yang bisa diberikan di sini itu tidak hanya penindakan atau patroli keliling, tetapi juga pencegahan itu dilakukan dari akar masalah. Dengan apa? Itu dengan mengentaskan kemiskinan oleh nelayan. Nelayan yang dieksploitasi menjadi penyelundup narkoba ini adalah nelayan-nelayan yang tergiur dengan bayaran yang sangat fantastis. Itu yang jadi masalah utamanya. Dan rekomendasi juga yang bisa kita berikan yaitu melibatkan masyarakat, itu dari nelayannya sendiri sebagai mitra intelijen, sebagai mata-mata yang bisa mengawasi bagaimana peredaran narkoba ini terjadi di wilayah perbatasan. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik yaitu penyelundupan narkoba dari Malaysia adalah ancaman yang terorganisir, terinternalisasi dalam kerentanan sosial. Untuk menangkan perang ini, kita harus melindungi nelayan kita dari godaan sindikat yang mengembalikan martabat profesi mereka, sekaligus menjaga kedaulatan dan masa depan generasi bangsa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.